Warta Pelayanan Kamis 21 Mei 2020, Jemaat Gemi Tamariska Molafa. Salam dalam kasih Tuhan Yesus bagi seluruh jemaat. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus 21 Mei 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat tepat jam 7 pagi. 1. Sesuai dengan seruan untuk melakukan doa puasa pada tanggal 21 Mei 2020. Hari ini, maka jemaat melakukan puasa dan doa sepanjang hari untuk meminta Tuhan berkenan menyembuhkan dunia. Doa puasa dimulai dari pukul 6 sampai dengan jam 15, dan kalau jemaat dapat bertahan, maka dapat dilakukan pada pukul 6 sampai dengan 18 waktu Indonesia Tengah atau jam 6 sore. Tradisi puasa adalah tradisi yang kuat dalam Alkitab. Injil mengisahkan bahwa bahkan Tuhan Yesus berpuasa, Matius 4 ayat 2. Yesus menyerukan bagaimana seharusnya berpuasa yang benar dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18. Yesus mengingatkan bahwa puasa bukan untuk dipertontonkan, karena puasa terutama adalah tentang relasi kita dengan Allah. Kita belajar dari Alkitab bahwa puasa merupakan salah satu wujud pertobatan di hadapan Allah. Umat diserukan untuk berpuasa dan bertobat sungguh-sungguh kepada Allah. Yoel 2 ayat 12. Ketika mendengar pemberitahuan Yunus, bangsa Niniwe memaklumkan puasa nasional sebagai tanda pertobatan. Yunus 3 ayat 5. Selain itu, puasa adalah wujud penyandaran hidup yang total dan sungguh-sungguh kepada Allah. Ester, Mordekai, dan seluruh orang Yahudi di pembuangan berpuasa sambil mempertaruhkan nasib mereka ke dalam tangan Tuhan. Ester 4 ayat 3 sampai dengan 16. Jemaat mula-mula berdoa dan berpuasa tatkala mereka menyerahkan Barnabas dan Saulus untuk tugas pemberitaan Injil. Kisah 3 ayat 2 sampai 3. Kisah 13 ayat 2 sampai 3. Demikian pula dengan cara rasul yang menyerahkan para penatua di setiap kota ke dalam tangan Tuhan melalui puasa bersama. Kisah 14 ayat 23. Belajar dari Alkitab, dalam masa krisis global ini, Majelis Sinode menyerukan kepada semua anggota jemaat Gemit untuk berpuasa di hadapan Tuhan. Tindakan berpuasa kita wujudkan sebagai tanda pertobatan di hadapan Tuhan, sekaligus sungguh-sungguh memohon Tuhan menolong dunia yang sedang menghadapi bencana besar pandemi COVID-19 ini. Puasa bukan sekedar menahan rasa lapar dan haus, tetapi berkaitan dengan perubahan moral, perilaku, tindakan iman, dan solidaritas sosial. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam doa puasa ini adalah: jemaat dapat memilih sendiri jenis puasa, yakni tanpa makan dan minum sama sekali, atau tanpa makan dan diperbolehkan untuk minum secukupnya. Di hari puasa hari ini, kita tidak sekedar menahan rasa lapar dan haus, tetapi juga menjadikan sebagai hari berdoa kita. Selama hari puasa, setiap keluarga mengatur agar dapat berdoa selama 10-15 menit pada setiap jam. Doa dapat didahului dengan menyanyi bersama. Pokok doanya sebagai berikut. Pukul 7, berdoa memohon ampun atas segala dosa dunia yang telah saling menyakiti antara sesama manusia, merusak alam dan melawan kehendak Allah dan berbagai kejahatan dunia. Pukul 8, berdoa bagi Indonesia dan semua pemerintah bangsa-bangsa di seluruh dunia. Pukul 9, memohon belas kasihan Allah bagi seluruh yang terpapar
dan sedang dirawat di rumah-rumah sakit di seluruh dunia. Pukul 10, berdoa bagi keluarga dari mereka yang terpapar dan sedang dirawat. Pukul 11, bagi keluarga dari mereka yang meninggal terpapar COVID-19. Doa juga agar masyarakat tidak membuat stigma dan diskriminasi terhadap mereka. Pukul 12, berdoa bagi tenaga medis di seluruh dunia yang sedang bekerja sangat keras untuk menolong mereka yang terpapar dan bagi keluarga mereka yang harus turut dikorbankan karena perjuangan para tenaga medis. Pukul 13, upaya menemukan vaksin yang sedang dilakukan oleh berbagai pihak. Pukul 14, bagi semua yang kena dampak sosial dan ekonomi akibat COVID-19. Pukul 15, berdoa bagi pelayanan gemit dan semua gereja di dunia. Pukul 16, berdoa bagi pergumulan keluarga masing-masing. Pukul 17, berdoa untuk mereka yang sakit karena berbagai macam penyakit lain, termasuk demam berdarah yang memakan banyak korban. Kita berdoa untuk mereka mengalami kerugian kematian babi karena penyakit flu babi. Pukul 18, berdoa untuk alam lingkungan. Kita memohon ampun karena secara sadar atau tidak kita telah merusak alam. Kita telah sangat diberkati oleh kasih Tuhan untuk semua ciptaan yang hidup di tanah air, kebun, sawah, hutan, angkasa, laut, sungai, dan di segenap semesta. Namun kita sering mencemari ciptaan Allah yang dijadikannya sangat baik itu. Kita mohon pengampunan Allah dan perdamaian dengan bumi. Pukul 19, pendeta dan beberapa orang presbiter serta jemaat berdoa dan bergumul di gereja. Pendeta menggunakan toga dan berdoa di gereja untuk bergumul memohon pemulihan dari Allah bagi dunia ini, bagi bangsa kita, bagi gereja kita, bagi umat Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Doa ini bisa didahului dengan puasa. Perlu kami tegaskan bahwa yang diminta untuk berdoa di gereja hanya pendeta, bukan anggota jemaat. Yang kedua, selain doa puasa, diharapkan seluruh jemaat-jemaat segemit melakukan doa khusus sepanjang masa penantian akan pencurahan Roh Kudus. Di dalam ibadah-ibadah harian keluarga sepanjang masa penantian Roh Kudus, masing-masing keluarga menyelipkan doa bersama. Pokok-pokok doa bersama selama masa penantian diantaranya mendoakan mereka yang sakit karena COVID-19, keluarga, para medis, pemerintah, mereka yang terkena dampak ekonomi dan sosial karena pandemi, mendoakan gereja Tuhan dan mendoakan keluarga-keluarga supaya tetap berpengharapan selama masa pandemi ini. Pokok doa sama dengan pokok-pokok doa dalam jam-jam ibadah puasa. Masa penantian akan menjadi masa gemit berdoa. Untuk itu diharapkan setiap keluarga melakukan doa tepat jam 7 malam setiap hari. Dalam iman kita percaya bahwa ketika semua warga gereja berdoa di jam yang sama, maka Tuhan akan menyatakan pertolongannya sehingga kita semua selamat dalam pertolongan kasih Tuhan. Yang ketiga, untuk kebaktian Minggu 24 Mei 2020, presbiter yang bertugas adalah Rayon 2. Untuk itu diharapkan presbiter Rayon 2 melakukan syuting untuk siaran tunda Sabtu 23 Mei 2020 pukul 10 di Gedung Kebaktian Jemaat Gemita Mariska Maulafa. 4. Dimohon kepada setiap jemaat untuk lebih memperhatikan saudara seiman dan sesama yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19. Jadilah tangan Kristus yang terulur untuk menjadi jawaban doa bagi setiap orang yang membutuhkan.
Pelayanan diakonia akan terus dilaksanakan kepada jemaat yang membutuhkan, maka diharapkan agar jemaat-jemaat berkenan memberi bantuan berupa beras atau kebutuhan pokok lainnya untuk kemudian disalurkan oleh gereja. Demikianlah warta pelayanan jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ajakan beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 2000 tahun yang lalu, para murid terpaku menyaksikan Tuhan Yesus yang terangkat ke sorga. Pesona kuasa Tuhan meliputi mereka. Maka sambil memandang ke langit, mereka kagum akan Tuhan dan mungkin sambil berharap, andai saat itu mereka juga mengalami hal yang sama. Namun malaikat mengingatkan mereka akan tugas panggilan menjadi saksi bagi karya penebusannya bagi dunia. Peristiwa yang hari ini kembali kita rayakan untuk mengingatkan kita tentang siapa sesungguhnya Tuhan Yesus dan mengingat kembali panggilan kita untuk menjadi saksi bagi dunia. Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Lukas 24 ayat 48. Maka biarlah perayaan ini menjadi komitmen untuk terus memperbaharui tugas panggilan seperti para rasul untuk menjadi saksi kebaikannya bagi dunia ini. Marilah kita menghadap hadirat-Nya untuk menyegarkan kembali panggilan hidup kita, supaya kemuliaan-Nya nyata dalam penyerahan hidup kita. Jemaat disilahkan berdiri. Kidung Jemaat 240A, Datanglah ya Sumber Rahmat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah ini. Ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini kita kuduskan dengan mengaku bahwa keselamatan dan pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Allah yang kudus, kiranya ada pada saudara sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan kiranya ada pada saudara juga. Silakan duduk. Nats yang membimbing kita dalam kebaktian perayaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 hingga ayat 15. Marilah kita bersama menyatakan makna peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga menurut kesaksian Injil Yohanes. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kidung Jemaat 400 Kudangi Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap, rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat Tuhan, marilah kita akui keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah Dia mendengar pengakuan dosa kita. Tuhan telah menjadikan kita saksi melalui perkataan kita, namun kata-kata kita lebih banyak melukai daripada menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan telah menjadikan kita saksi melalui perbuatan kita, namun perbuatan kita penuh noda dan terlalu banyak kita menjadi batu sandungan bagi sesama. Tuhan telah menjadikan kita saksi Kristus dengan hadir bagi orang yang dekat maupun yang jauh, namun kita seringkali mengabaikan dan tidak peduli pada sesama. Maka mari gunakan kesempatan ini untuk berdoa memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan atas kita. Kidung Jemaat 29 di muka Tuhan Yesus.
kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Bapa, kembali kami datang di hadirat-Mu. Engkau Allah yang mengasihi, menuntun dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Karena ketidaksetiaan kami pun Engkau tetap setia di dalam kehidupan kami. Maka pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur Bapa, karena Engkau boleh membawa kami untuk boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, sebelum kami beribadah kepadamu Tuhan, kami minta biarlah ya Tuhan Engkau boleh melayakan kami ya Bapa, sehingga ibadah yang kami naikkan ini pada pagi hari ini boleh layak di hadapan hadirat-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami, dan berkenanlah atas seluruh hidup kami, atas seluruh ibadah yang kami naikkan ini. Terima kasih banyak Bapa di surga, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Kidung Jemaat 29 di muka Tuhan Yesus ayat yang ketiga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berdirilah sekarang untuk menerima berita anugerah Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Pertama Yohanes pasal 4 ayat 13 hingga ayat 15. Demikianlah berita anugerah dari Allah bagi kita. Marilah kita membangun komitmen hidup baru dan bersama-sama berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita naikkan litani pujian yang terambil dari Mazmur 113. Mazmur 113 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Kita akan membacakan secara berbalasan dan ayat yang terakhir kita membacanya bersama. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan Sekarang ini dan selama-lamanya. dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, Yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat? ke langit dan ke bumi, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan. bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Kidung Jemaat 383, sungguh indah kabar mulia.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan sambil mengingat firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kidung Jemaat 388, selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, amat pelukannya. Dalam teguh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari hati mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, amat pelukannya. Dalam teguh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang rasanya tak tenang. Noda dan air mata, air dan segalanya. Selamat di tangan Yesus, amat pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kiranya ya Tuhan, setiap apa yang boleh kami berikan pada pagi hari ini, Engkau berkenan untuk memberkatinya ya Bapa di surga, dan biarlah ya Bapa, dari setiap apa yang kami beri ini ya Tuhan, boleh menjadi persembahan untuk pelayanan-Mu dimanapun Engkau kehendaki di dalam gereja kami ya Bapa di surga. Dan terlebih dari itu ya Tuhan, kami minta daripada-Mu ya Tuhan, Engkau boleh layakkan hidup kami menjadi persembahan yang sejati di hadapan hadirat-Mu juga ya Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa di surga, hanya ini doa kami dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 hingga ayat ke-11. Pujian Juru Selamatku.
perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas kesempatan yang berbahagia ini. Kami ada di hadirat-Mu. Kami telah memuji-muji Engkau dan memuliakan Engkau. Saat ini kami ingin membaca sedikit daripada firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini ya Bapa. Untuk itu Tuhan kami mohon, hadirlah di tengah-tengah kami. Ketika kami membaca firman-Mu, kami dapat mengerti, memahami, untuk kami dapat menyimpan dalam perbendaharaan hati kami, dan kami boleh dapat menyaksikan kehendak-Mu di tengah dunia ini. Ya Bapa, urapi kami semua dengan roh-Mu ya Bapa, agar ketika firman-Mu disampaikan, semua yang menjadi tumpuan hanya tertuju kepada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan berita keselamatan ini. Tuhan pakai dia secara heran dalam menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kami semua. Dan biarlah kami dapat pulang dan membawa berkas-berkas ini menjadi berkat bagi kehidupan kami ya Bapa. Dan kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan di tengah dunia ini. Terima kasih banyak Bapa, ini doa, ini harapan kami. Kami datang dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Firman yang hidup itu kami berdoa.
Amin. Firman Tuhan buat kita pagi hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Demikian. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap dari kita yang membaca, mendengar, terlebih mau melakukan firman Tuhan Allah dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Yang menjadi tema permenungan kita dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini adalah Tuhan pasti kembali, jadilah saksi Kristus. Tuhan pasti kembali, jadilah saksi Kristus. Bapak Mama jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam iman semua kita pasti merasakan sendiri dari pengalaman hidup kita kasih Allah bagi kita. Setiap kali kita mengingat cerita hidup kita, setiap orang percaya akan menjadikannya cerita tentang betapa baiknya Allah mengatur, menata, menolong dan menyelamatkan hidup setiap orang. Sebenarnya kalau kita memang betul-betul beriman, kemanapun mata memandang,
Kita bisa melihat kasih Allah begitu ajaib di sekitar kita. Tanda-tanda kehadiran dan kasih Allah itu sangat nyata. Terlebih kalau kita melihat ke dalam diri kita, bagaimana Allah memberkati kita dengan berlimpah. Dan itulah Allah. Allah adalah kasih. Dan kita mengenal Dia, kita yang mengenal Dia, kita yang beriman kepadanya tahu persis tentang prinsip ini. Yakni Allah adalah kasih, kasih adalah Allah. Oleh karena kasih, maka Tuhan Allah cipta ini langit dan bumi oleh semata-mata karena kasih. Maka sekalipun manusia jatuh ke dalam dosa dan mengkhianati Allah, tetapi Allah tetap mau menerima manusia dan memberikan pengampunan serta memulihkan hidup manusia. Oleh karena kasih, maka sepanjang perjalanan semesta, sekalipun dosa menyebabkan banyak sekali masalah, tapi Allah hadir dan menata kehidupan. Oleh karena kasih pula, maka bahkan Tuhan Allah mau merendahkan diri, jadi manusia, lalu mengalami penderitaan hebat dan mati di kayu salib di Golgota. Tidak sampai di situ saja karya Allah. Oleh karena kasih, maka Allah menyatakan pernyataan kasih dan perlindungannya bagi manusia dengan kehadiran Roh Kudus. Sehingga manusia harusnya dengan kehadiran Roh Kudus, manusia bisa mengenal Allah dan beriman kepada Allah, serta hidup bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tapi sebenarnya, saya mau bilang begini, kasih yang Allah berikan secara sempurna bagi manusia saja tidak cukup. Karena ternyata dari begitu ajaibnya kasih Allah bagi manusia, itu tidak cukup untuk memberikan manusia kemampuan untuk mengenal Allah yang sesungguhnya. Manusia malah sekalipun menikmati kasih Allah, tapi bahkan memilih hidup menjauhi Allah. Manusia terus hidup dalam dosa-dosa yang mengerikan tanpa sedikit pun takut kepada Allah. Tanpa sedikit pun tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang kasih itu. Oleh karena itu, maka Allah yang menyatakan kasih yang ajaib bagi manusia, Allah perlu memperkenalkan diri dengan nyata di depan mata manusia bahwa Dia adalah Allah. Dia yang telah mengasihi sepanjang masa ini adalah Allah yang pantas dihormati, Allah yang harus disembah, satu-satunya Allah yang benar. Dan Allah pun melakukan pernyataan kasih dengan memperkenalkan diri secara nyata. Siapa Dia, betapa berkuasanya Dia di depan manusia. Dengan demikian Allah mau memberitahu manusia bahwa memang Dia satu-satunya Allah. Dan berapapun dalam keberdosaan manusia berusaha menciptakan Allah dan ilah yang baru untuk dia sembah. Tapi semua itu adalah kebohongan. Allah mau manusia di dalam dirinya memiliki kesadaran penuh bahwa Dia Allah. Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sesungguhnya, Allah yang benar. Untuk itulah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu mesti dilakukan secara terbuka di depan mata manusia. Sebab dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, maka manusia melihat dengan matanya sendiri bahwa Yesus, Allah yang selama ini ada di tengah-tengah manusia, adalah Allah yang sesungguhnya. Karena terbukti Dia di dalam kuasa dan kemuliaannya, Dia naik ke surga. Dosa memang mengerikan. Karena dosa jadi penyebab terbesar dan penghalang terberat manusia untuk mengenal Allah. Kengerian dosa menyebabkan manusia memilih menjauhi Allah, melawan Allah, lari dari hadapan Allah. Nah, kalau manusia sudah menjauhi Allah, lari dari harapan Allah, berusaha untuk
menyatakan perlawanan terang-terangan kepada Allah dengan keberdosaan tanpa ragu, tanpa malu, tanpa sungkan, tanpa takut, maka bagaimana manusia pada akhirnya bisa kenal Allah? Semakin manusia melakukan dosa, itu adalah tindakan semakin menjauhi Allah. Ketika manusia menjauhi Allah, tidak akan ada kesempatan bagi dia untuk mengenal Allah yang benar. Itulah sebabnya, ya sekalipun manusia jauh dari Allah, tapi Allah tetap menyatakan kasih. Tetapi Allah menyempurnakan pernyataan kasihnya dengan menunjukkan kepada manusia melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, supaya manusia tahu bahwa Yesus benar-benar Allah yang berkuasa. Papa Mama yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah pertunjukan nyata bagi manusia siapa sebenarnya dia, siapa sebenarnya Yesus. Peristiwa kenaikan yang hari ini kita rayakan bersama membuktikan bahwa dia yang naik ke atas, naik ke surga adalah dia yang memang datang dari sana. Oleh karena dia Allah, maka dia setelah peristiwa kebangkitan daging, dia naik ke surga, kembali kepada kemuliaannya. Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dan ayat 7, itu Rasul Paulus memberi kesaksian bahwa memang Yesus adalah Allah, Allah yang menanggalkan kemuliaannya untuk menjadi manusia. Maka peristiwa kenaikan adalah peristiwa kembalinya Allah ke dalam kemuliaannya. Coba kita lihat di Filipi pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Rasul Paulus menulis, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan pada akhirnya Allah yang mengambil rupa seorang manusia itu, rupa seorang hamba itu, dia kembali pada rupa Allah. Karena memang dia Allah. Dan Yesus sendiri mengatakan, ulang-ulang Yesus mengatakan sebelumnya, dan juga pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, ketika murid-murid semua lihat ke langit, menyaksikan peristiwa ajaib itu, bahwa Yesus yang selama ini bersama-sama dengan mereka, Yesus yang adalah rabi dan guru mereka, dia ternyata adalah Tuhan dan dia naik ke surga. Dan pada saat mereka melihat ke langit, malaikat kasih tahu mereka bahwa dengan cara yang sama ia akan kembali. Dia yang naik dengan kemuliaan, dengan cara yang sama dia juga akan datang kembali dengan kemuliaan. Berapa hal yang dapat kita lihat dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus untuk menjadi permenungan lanjutan bagi kita hari ini adalah, yang pertama, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah pembuktian iman bagi kita bahwa iman kita tidak sia-sia, karena memang Yesus Kristus yang kita imani itu adalah Tuhan. Ada banyak cerita anugerah dan kepastian pengharapan, kepastian iman di dalam realitas ini, bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang sesungguhnya, bahwa Kristus yang kita imani sebagai juru selamat kita itu adalah kepastian bahwa kita pasti selamat karena dia Tuhan. Karena dia Tuhan, maka ketika kita berdoa kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus, kepastiannya adalah setiap doa-doa kita didengar oleh Allah. Dan karena doa-doa kita didengar oleh Allah, maka dia pasti akan menjawab doa-doa kita. Ada banyak sekali
sekali keuntungan yang menjadi anugerah terbesar bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bahwa karena dia Tuhan, maka semua yang percaya kepadanya pasti selamat. Karena dia Tuhan, maka dia berkuasa mendengar doa-doa kita. Karena dia Tuhan, maka dia akan menjawab kita. Ajaibnya adalah dia yang adalah Tuhan kita mengasihi kita. Maka pasti jawabannya lebih indah daripada yang bisa kita harapkan dan kita inginkan. Itulah sebabnya Yesus yang tahu persis bahwa dia Tuhan dan dia punya kuasa. Dan dia mau meyakinkan murid-murid dan juga kita semua murid-murid Tuhan sampai pada saat ini. Kita murid-murid Tuhan di sini. Tuhan Yesus kasih ingat. Dalam perkataan Tuhan Yesus di Yohanes pasal 14 ayat 13 dan ayat 14. Tuhan Yesus bilang begini. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Papa Mama, resapi kata-kata Yesus ini. Tidakkah kata-kata ini terlalu indah bagi kita? Apapun yang engkau ingini, doakanlah. Maka dia akan mendengar dan dia akan menjawab kita. Kenapa? Karena dia Tuhan. Hari ini kita diajak dalam seruan untuk melakukan doa puasa bersama. Bagi sebagian orang, ini hal baru. Tetapi kita punya kepastian bahwa ketika kita berdoa, apalagi ketika kita merendahkan diri di dalam puasa kepada Tuhan, maka kepastiannya adalah nama Yesus yang kita serukan di dalam doa-doa kita. Itu punya kuasa. Nama itu punya kuasa. Sehingga Allah Bapa akan mendengar kita. Dan dia akan menjawab kita. Dia akan memberikan kepada kita apa yang diingini hati kita. Karena Yesus Tuhan, maka kita punya kepastian iman bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi dia. Bukankah dia yang cipta ini langit dan bumi, dia yang cipta segala sesuatu, dia yang cipta kita begini sempurna. Bagaimana mungkin hanya virus COVID ini, COVID-19 ini, lalu Tuhan tidak bisa angkat begitu saja dan mujizat terjadi, lalu kemudian virus ini hilang begitu saja. Tuhan punya kuasa untuk itu. Maka gereja memanggil semua anggota gereja untuk satu hati kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berpuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia pasti menjawab kita. Dia karena dia Tuhan, dia mendengar kita, dia melihat kesungguhan hati kita. Dan dia akan menjawab kita. Dia akan memberikan mujizatnya di depan mata kita. Untuk itu, hari ini saya mengajak semua kita, hari ini berdoalah sungguh-sungguh, berdoalah dalam iman, mintalah dengan rendah hati dan penuh penyerahan kepada Tuhan Allah. Dia yang adalah Tuhan mendengarkan kita dan akan memberikan kepada kita apa yang diingini hati kita. Minta apa saja kepada Allah. Mintalah dengan cara yang menyenangkan hati Allah. yakni berdoa dengan sungguh-sungguh dalam kerendahan hati dengan hati yang hancur. Puasa adalah pernyataan bahwa kita hidup dari Tuhan. Kita menanggalkan semua kesenangan kita dan kita bergantung sepenuhnya pada kemurahan hati Allah. Dengan demikian Allah pasti suka. Dan dia pasti menjawab kita. Papa, mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa Yesus akan datang kembali dalam kemuliaan. Dia yang telah naik dengan kemuliaan, dia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi setiap manusia.
Kisah pasal 1 ayat 10 dan ayat 11, ketika rasul-rasul menyaksikan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dan terpesona bagaimana dia naik ke atas, Kisah para Rasul memberikan catatan ini. Ayat 10 dan ayat 11, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari pernyataan ini memberikan kepastian bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama dalam kemuliaannya. Dan itu adalah anugerah yang ajaib bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya, yang hidup menurut kehendaknya dan kebenarannya. Dia yang adalah Tuhan kita akan melakukan penghakiman kepada orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. Dan kalau kita lihat di Matius pasal 25 tentang penghakiman akhir, Matius 25 ayat 31 hingga ayat 46, di situ Yesus bercerita kepada murid-murid tentang bagaimana penghakiman akhir itu akan terjadi. Yesus sendiri dalam kemuliaannya, dia akan mengelompokkan manusia dalam 2 kelompok, yakni kelompok kambing dan kelompok domba. Dan kepada kelompok kambing, hadiahnya adalah mereka akan mengalami penghukuman siksaan kekal, akan dimasukkan ke dalam tempat siksaan kekal. Sementara kelompok domba, yakni orang benar, itu ke dalam hidup yang kekal. Maka saudara, dari perayaan kita ini menjadi peringatan bagi kita bahwa hidup bukan hanya tentang hidup yang sekarang, yang sedang kita jalani ini. Hidup juga tentang nanti setelah hidup ini berakhir. Perjuangan kita bukan hanya untuk bisa makan dan minum selama kita hidup, bisa memenuhi kebutuhan kita. Perjuangan kita sekarang bukan hanya bertahan hidup, lalu kemudian menang dari COVID-19 atau apapun juga pergumulan susah. Kita hari ini berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan bisa menyelamatkan kita. Tuhan mau menyelamatkan kita dari pandemi yang menakutkan ini. Tapi pada akhirnya hidup kita akan berakhir. Pada akhirnya entah apapun alasannya, kita semua akan mati. Namun yang paling penting adalah apakah kita layak untuk menerima mahkota kehidupan yang disediakan Allah bagi kita. Apakah kita layak untuk dikelompokkan oleh Tuhan Yesus ke dalam kelompok domba. Maka seharusnya hidup yang sekarang ini kita jadikan kesempatan untuk bagaimana mengusahakan supaya kita ada pada kelompok domba. Hal yang ketiga, permenungan dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang diinginkan oleh Tuhan adalah kita menjadi saksi Kristus. Para rasul menyaksikan dengan mata mereka sendiri bahwa Yesus benar-benar Allah, maka dia naik ke sorga. Dan kesaksian itu diteruskan kepada kita. Dan kita menerima dalam iman bahwa memang ia naik ke surga karena dia adalah Tuhan. Dari kesaksian para rasul itu, maka kita bisa menerima cerita ini. Kita bisa menerima kebenaran ini. Maka kita yang menerima kebenaran ini, kita punya tanggung jawab untuk meneruskan kebenaran ini dengan menjadi saksi Kristus. Itu panggilan kita.
Supaya dengan demikian semua orang dimungkinkan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kembali pada masalah dosa, di mana dosa menjadi penyebab yang sangat serius dan mengerikan, sehingga manusia itu cenderung tidak mengenal Allah. Dan Allah dan sepanjang sejarah yang dicatat dalam Alkitab, Allah terbukti melakukan segala cara supaya manusia bisa mengenal Allah dan manusia bisa diselamatkan. Dan caranya sekarang diteruskan kepada kita. Cara yang mesti kita lanjutkan dalam hidup kita dengan menjadi saksi Kristus bagi dunia. Karena kita selamat sebab ada orang yang menjadi saksi tentang kebenaran Kristus. Maka penting sekali untuk melaksanakan panggilan sebagai saksi Kristus. Itulah sebabnya selama Yesus masih ada bersama murid-murid, ia terus-menerus mengajar sambil mengingatkan mereka bahwa tidak akan lama lagi ia meninggalkan mereka. Dan banyak kali kita dapati dalam catatan-catatan Injil, Yesus mengeluh tentang sulitnya para murid memahami kuasa Kristus, memahami siapa Yesus, memahami ajaran Yesus. Padahal ajaran itu harus mereka teruskan. Kuasa Kristus itu harus mereka teruskan, mereka terima lalu teruskan. Dengan begitu, maka orang lain, generasi-generasi selanjutnya akan mengenal Allah dan kasih-Nya, sehingga pada akhirnya semua umat manusia seluruh dunia diselamatkan. Sekarang tanggung jawab itu ada di tangan kita. Tanggung jawab yang kita terima dari generasi ke generasi. Mulai dari para rasul yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Sekarang tanggung jawab itu ada di tangan kita. Maka jadilah saksi Kristus. Sebagaimana Kristus memperlengkapi murid-murid dengan kuasa sehingga mereka mampu untuk menjadi saksi Kristus, Tuhan juga memperlengkapi kita dengan kuasa. Untuk itu hiduplah dalam kebenaran Kristus. Supaya kita benar-benar dapat menjadi gereja, menjadi pengikut Kristus yang dengan kuasa nama Yesus Kristus kita menyaksikan kuasa, kasih, kebaikan, dan kebenaran Kristus bagi dunia. Papa Mama yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingatkan lagi bagaimana panggilan Kristus supaya setiap kita menjadi saksi Kristus. Lukas pasal 24 ayat 47 dan ayat 48. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Yesus menyatakan ini kepada murid-murid. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saksi tentang Kristus adalah Tuhan. Kamu siapa? Kamu kita. Setiap saudara, tua, muda, besar, kecil, kita adalah saksi Kristus. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang beriman kepada Allah dalam Yesus Kristus, kita adalah saksi Kristus. Saksi bahwa Allah penuh kasih. Saksi bahwa Allah sudah selamatkan kita. Saksi bahwa Allah tidak pernah meninggalkan buatan tangannya, yakni kita. Saksi bahwa Allah adalah Allah yang sesungguhnya dan Allah punya kuasa untuk mendengar doa-doa kita dan Allah mengasihi kita. Saksi bahwa Allah menyelamatkan kita dan membebaskan kita. Bagaimana menjadi saksi dalam karya? Jadilah tanda kehadiran Allah. Dia yang naik ke surga adalah Tuhan. Dan ingatlah dia memberikan kepada setiap saudara kuasa untuk menjadi saksinya.
Maka nyatakanlah kepada dunia dalam karya kasih Kristus. Jadilah tanda kehadiran Kristus. Itu adalah cara untuk mengimani bahwa Kristus benar-benar Allah yang naik kembali ke surga. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Baik Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersyafaat bersama. Namun saya ingatkan lagi tentang hari ini, kita masing-masing melanjutkan doa puasa kita. Percayalah dan berimanlah bahwa kita sanggup untuk menjalani doa puasa ini. Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita mampu menjalaninya, dan kita akan melihat bagaimana kita kira kita pun tubuh tidak sanggup, tapi ternyata kita sanggup menjalani doa puasa ini, dan betapa damai dan sukacitanya karena kita mengakhirinya di dalam Tuhan. Dan kita akan menyaksikan bagaimana mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari kita teduhkan diri kita, guna kita bersyafaat kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, Bapa yang kami sembah dan muliakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kami menerima kesaksian tentang kebenaran Kristus. Kami bersyukur kepadamu Bapa, terima kasih Tuhan Allah, karena kami Engkau pilih sehingga kami bisa mengenal Kristus dan menyatakan pengakuan iman kami di hadapan-Mu ya Allah Bapa dan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena sepanjang perjalanan hidup kami menyaksikan dan mengalami sendiri betapa ajaibnya nama Tuhan Yesus Kristus itu. Tuhan Allah, hari ini kami merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan merayakan keagungan kuasa Tuhan ini, keajaiban ini. Tuhan tolong kami, agar kami ingat setiap pesan-pesan Tuhan bagi kami, setiap yang Engkau kehendaki dari kami. Dan tolong kami sepanjang perjalanan kehidupan anugerah yang Engkau beri bagi kami. Hari ini Bapa, bersama semua gereja-Mu dalam gereja Masehi Injili di Timur ini, kami bersatu hati melakukan doa puasa bersama. Kami rendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas doa-doa kami, atas permohonan yang kami naikkan dengan iman. Ya Allah, terus berkenanlah atas kami. Dan biarlah kebaikan kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, beri kekuatan di tubuh kami dan beri kesungguhan iman agar kami menjalani doa puasa ini dan kami berhasil dan doa-doa kami diterima oleh Engkau Tuhan. Kami rendahkan diri dalam hati yang hancur, hati yang penuh penyerahan diri. Berkenanlah atas kami Tuhan Allah dan jawablah doa kami. Engkau Allah kami, sekarang dan selamanya Engkau akan tetap menjadi Allah kami. Jamalah setiap hamba-hamba-Mu yang berdoa kepadamu dalam penyerahan diri yang sungguh ini. Berkati kami pribadi lepas pribadi, berkati keluarga-keluarga kami, berkatilah seluruh jemaat Tuhan ini. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini bergumul dalam sakit penyakit, apapun sakit penyakit yang mendera tubuh, Tuhan jamah dan dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan dan sembuhkan. Kami mohon kepadamu Bapa. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah terpapar COVID-19. Tuhan tolong mereka dalam kuasa-Mu Tuhan Allah. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Kami berdoa juga bagi semua tenaga medis yang merawat, para dokter, para perawat, para pekerja. Tuhan tolonglah mereka semua. Tuhan Allah selamatkan mereka. Tolong dan berkatilah juga keluarga-keluarga yang menyerahkan saudara mereka, anggota keluarga mereka untuk melayani. Tuhan Allah,
Kami berdoa juga bagi kota kami ini, berkatilah kota ini, berkatilah provinsi ini Tuhan, berkatilah bangsa kami, berkatilah pemimpin-pemimpin kami. Kami juga mendoakan berkat Tuhan atas gerejamu, gereja Masihi Injili di Timur ini, berkatilah setiap gereja Tuhan. Taman Rizka ini secara istimewa kami mendoakan persekutuan gereja Tuhan ini. Tolonglah agar kami bertumbuh dalam Engkau. Tolonglah agar melalui peristiwa pandemi yang mendera kami ini, kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Ya Allah Bapa, ini kami dengan segala keberadaan kami berserah dan menyerah kepadamu Bapa. Dengar setiap doa-doa pribadi kami dan jawablah kami. Cukupkan kebutuhan-kebutuhan kami Bapa. Jangan jauhkan kami dari mara bahaya, sakit, penyakit, kuasa-kuasa kegelapan. Dan biarlah hanya kasih karunia-Mu yang ada bagi kami. Biarlah rumah kami, kehidupan kami, tempat kerja kami dipenuhi dengan roh dan kasih karunia-Mu. Tuhan Allah, sambut kami dalam kemuliaan kasih-Mu. Karena hanya dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa, berserah dan menyerah kepadamu. Ya Allah Bapa Surgawi, dengarkan doa yang bersama kami naikkan menurut doa yang Tuhan Yesus ajar kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Untuk pengakuan iman rasuli, jemaat dipersilakan berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita mengakui iman kita secara bersama berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amanat pengutusan. Nyatakanlah kemuliaan Allah dengan terlibat nyata dalam kehidupan, untuk menjadi saksi kasih dan penebusannya bagi dunia. Kita akan segera mengakhiri ibadah ini, supaya kita melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan. Amin. Biarlah nama Tuhan terus diberitakan melalui kami. Filipi 2 ayat 5 dan ayat 6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kidung Jemaat 457, ya Tuhan tiap jam. Tuhan tiap jam ku
jemaat yang dikasihi oleh Allah, milikilah kepastian ini bahwa Tuhan mengasihi saudara dengan kasih kekal, dan Ia yang berkuasa itu mau terus menolong dan menanggung hidupmu. Sekarang teduhkanlah diri, arahkanlah hatimu hanya kepada Allah saja, dan terimalah berkat Tuhan bagimu. Engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kidung Jemaat 457 ayat yang ketiga, ya Tuhan tiap jam. Jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat. Baik, Bapak Ibu jemaat Tuhan, demikian ibadah kita dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Selamat melanjutkan perayaan ini dalam hidup kita. Selamat berdoa dan berpuasa bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.